Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahya Kamilatun dengan NIM 2186206033. Saya dari kelas 7B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Mawardi SSI MPD. Untuk yang pertama adalah terbelakang, peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik. Dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik, diharapkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Lalu yang kelima ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Yang selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Setelah perumusan masalah, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis bagi siswa yaitu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, lalu meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif bagi guru, yaitu untuk mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Lalu kemudian ada menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Bagi sekolah, yang pertama yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada belajar. Menurut Siregar dan Nara di tahun 2010, belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Halaman 5. Lalu selanjutnya ada hasil belajar. Menurut Sujana di tahun 2009, hasil belajar adalah
kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Halaman 22. Lalu ada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto di tahun 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Halaman 225. Dan yang selanjutnya ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia. Sasi berarti proses, jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lain, globalisasi adalah proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Yang selanjutnya, itu ada pengertian dari metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin di tahun 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Halaman 7. Lalu ada pengertian dari metode pembelajaran information research. Menurut Sliberman di tahun 2013 menjelaskan bahwa metode information research dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang di mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Halaman 184. Lalu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitian Penerapan Strategi Information Research sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta II. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Munasikah I. Ain Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information research pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Berikut ini adalah kerangka berpikirnya. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information research diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu ada bab 3, yaitu pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Yang selanjutnya ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information research. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi, yaitu mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian. Yang ketiga dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lalu yang keempat ada catatan lapangan, yaitu salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Dan yang selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini, analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan
untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya akan diolah berdasarkan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Niels and Huberman yang meliputi reduksi data atau memilih data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif atau narasi visual gambar atau tabel. Lalu dengan alur sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yang disajikan atau dampak penelitian tindakan dan efektivitasnya. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Untuk menguji ke tripletisan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik berbeda. Yang ketiga, triangulasi waktu. Untuk dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.